Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Reza dengan NIM 3411201044 dengan penelitian yang berjudul Penerapan Heuristic Evaluation dalam proses refactoring untuk meningkatkan usability website SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan, yaitu Heuristic Evaluation. Heuristic Evaluation itu sendiri yaitu metode yang digunakan untuk menemukan masalah usability dalam desain antarmuka suatu produk. Usability itu sendiri yaitu kemudahan dalam penggunaan dari suatu produk, lalu melibatkan evaluator untuk menilai apakah suatu desain melanggar 10 prinsip usability atau apakah suatu desain atau website sudah menerapkan 10 prinsip usability atau belum. Lalu juga memberikan pendapat ahli tentang seberapa baik antarmuka tersebut. Nah, 10 prinsip usability tersebut yaitu di sini yang pertama ada visibility of system status, yang mana keterangannya adalah adanya keterangan atau informasi dari sistem mengenai keadaan saat ini. Lalu yang kedua, match between system and the real world, yaitu sistem menggunakan suatu bahasa seperti lambang untuk berinteraksi dengan pengguna. Lalu yang ketiga ada prinsip user control and freedom, yaitu sistem yang digunakan dapat terkontrol oleh pengguna serta pengguna memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan sistemnya. Yang keempat ada consistency and standards, yaitu terdapat desain standar yang diterapkan pada sistem sehingga tampilannya terlihat konsisten. Yang keempat, error prevention, yaitu sistem dapat menangani kesalahan. Yang keenam, recognition rather than recall, yaitu sistem menampilkan tampilannya yang mudah dipahami oleh pengguna. Lalu yang ketujuh, flexibility and efficient of use, yaitu sistem mudah digunakan untuk pengguna awam maupun pengguna ahli. Lalu yang kedelapan, aesthetic and minimalist design, yaitu sistem menampilkan informasi secukupnya. Lalu yang kesembilan, help user recognize, dialogue, and recover from errors, yaitu sistem memberikan bantuan kepada pengguna untuk mengenal, berdialog, dan mengatasi kesalahan yang terjadi pada sistem. Lalu yang terakhir, ada prinsip help and documentation, yaitu sistem mempunyai dokumentasi mengenai penggunaannya dan memiliki fitur help untuk membantu pengguna. Lalu permasalahan yang ada yaitu penelitian ini mengevaluasi standar kenyamanan dan kemudahan penggunaan atau usability yang diinginkan sudah terpenuhi, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dan rekomendasi tersebut dapat diterapkan untuk mencapai antarmuka dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lanjutnya, pada bagian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama training, evaluasi, pemeringkatan masalah atau severity rating, lalu yang terakhir tanya jawab atau debriefing. Pada tahap pertama yaitu training, yaitu menginformasikan tentang aplikasi, target pengguna, dan skenario penggunaan dikumpulkan. Nah, pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan dokumen dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh evaluator saat menilai website. Lalu, dokumen evaluasi sesuai dengan penjelasan tentang makna 10 prinsip heuristic evaluation yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, dokumen tersebut berisi panduan untuk menemukan masalah yang ada pada website. Selain itu juga ada rekomendasi perbaikan yang digunakan sebagai panduan untuk membuat rekomendasi perbaikan untuk tampilan desain website. Lalu pada tahap yang kedua ada evaluasi. Nah, pada tahap ini evaluator melakukan evaluasi terhadap UI aplikasi atau website secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan berdasarkan aturan atau guidelines heuristik yang menguraikan prinsip user interface yang efektif. Nah, untuk guidelines heuristik atau prinsip user interface tersebut sudah dijelaskan
sebelumnya, yaitu menggunakan guidelines yang ini. Eee, Selanjutnya evaluasi ini memfokuskan pada aspek usability seperti kemudahan penggunaan, keterbacaan, dan keterjangkauan. Selanjutnya, website menerima evaluasi dari para evaluator, lalu setiap masalah dimasukkan ke dalam 10 instrumen evaluasi. Setelah itu ditampilkan dalam tabel dan diberi severity rating untuk setiap instrumen evaluasi yang ditemukan oleh para evaluator. Nah, tahap-tahap ini berdasarkan eh, penelitian atau jurnal sebelumnya yang yang saya gunakan, yaitu di sini pada fase pertama bagian heuristic evaluation dijelaskan bahwa pada penelitian ini menggunakan 4 evaluator ahli yang melakukan evaluasi heuristic evaluation terhadap sistem informasi rumah sakit di Iran. Lalu mereka mengevaluasi berbagai aspek sistem berdasarkan prinsip heuristik yang telah ditetapkan, sama menggunakan 10 prinsip heuristic evaluation. Lalu langkah selanjutnya yaitu pemeringkatan masalah atau severity rating. Nah, semua masalah yang ditemukan oleh evaluator dikompilasi menjadi satu daftar. Lalu juga evaluator menilai tingkat kesalahan atau severity rating. Nah, evaluasi ini membantu dalam menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan. Setelah evaluasi selesai, peneliti melanjutkan untuk membuat tabel kategori masalah berdasarkan 10 prinsip heuristic evaluation yang telah ditemukan tentang masalah tersebut. Eh, nah, untuk pemeringkatan masalah atau severity rating ini sendiri, yaitu menggunakan tabel severity rating ini. Di sini terdapat skala 0 sampai 4, yang mana semakin tinggi masalah tersebut, perlu diperbaik, semakin perlu dilakukannya perbaikan sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Yang mana eh, tahap ini juga berdasarkan penelitian yang ada di jurnal sebelumnya, yang mana pada jurnal ini disebutkan bahwasannya setiap evaluator menilai tingkat keparahan setiap masalah yang diidentifikasi dalam sistem tersebut. Lalu juga keparahan masalah diberikan skor dari 0 hingga 4, yang mana 0 menunjukkan tidak adanya masalah dan juga 4 menunjukkan masalah kritikal yang mempengaruhi pengguna secara signifikan. Lalu yang terakhir, pada bagian tanya jawab atau debriefing ini, evaluator melakukan diskusi untuk memahami lebih lanjut tentang setiap masalah yang ditemukan dengan fokus pada masalah usability yang paling parah atau prioritas yang paling tinggi, yaitu prioritas 2, 3, atau 4, serta bagaimana perbaikan dapat dilakukan. Nah, diskusi ini juga membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah dan meningkatkan kualitas perbaikan yang dilakukan. Eh, Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasannya dokumen tersebut pada bagian training dijelaskan bahwa dokumen berisi panduan untuk menemukan masalah yang ada pada website. Lalu juga adanya rekomendasi perbaikan yang digunakan. Nah, panduan-panduan tersebut ada pada bab 4, bagian pengujian dengan heuristic evaluation. Nah, dalam pengujian heuristic evaluation eh, atau pada penelitian ini, saya menggunakan 3 evaluator. Nah, evaluator tersebut menemukan 20 masalah yang berkaitan dengan usability. Di sini terdapat tabel hasil evaluasi yang dilakukan oleh ahli. Seperti contoh, di sini terdapat 10 prinsip, yang mana pada masing-masing prinsip terdapat permasalahan yang berbeda dan juga jumlah permasalahan yang berbeda. Seperti contohnya pada
prinsip yang pertama yaitu visibility of system status. Dengan permasalahannya, tidak ada indikator loading saat halaman sedang dimuat, lalu juga tidak adanya tampilan konfirmasi setelah mengirimkan formulir PPDB. Lalu juga tidak adanya notifikasi saat mengirimkan formulir. Nah, setiap permasalahan tersebut juga memiliki severity rating atau tingkat prioritas yang berbeda. Seperti contohnya pada bagian indikator pada masalah tidak adanya indikator loading diberikan severity rating 2. Lalu juga tidak adanya tampilan konfirmasi setelah mengirimkan formulir PPDB diberikan severity rating 3. Tidak adanya notifikasi saat mengirimkan formulir diberikan severity rating atau tingkat prioritas 3. Lalu juga eh, di sini juga sama menjelaskan setiap prinsip dan juga permasalahan yang didapatkan. Di sini totalnya terdapat 20 permasalahan yang ditemukan oleh evaluator. Lalu di sini ada tabel rekomendasi perbaikan, yaitu seperti contoh permasalahan yang ditemukan sebelumnya, yaitu tidak ada indikator loading saat halaman sedang dimuat. Nah, rekomendasi perbaikan yang disarankan oleh ahli yaitu menambahkan indikator loading saat berpindah halaman. Lalu juga di sini tidak ada tampilan konfirmasi setelah pengiriman formulir, yaitu rekomendasinya menambahkan pesan konfirmasi. Lalu tidak adanya notifikasi saat mengirimkan formulir, yaitu rekomendasinya menambahkan notifikasi berhasil mengirimkan formulir pendaftaran. Nah, tabel-tabel tersebut sudah memenuhi pada bagian training, yaitu yang mana dijelaskan sebelumnya. Dokumen tersebut berisi panduan untuk menemukan masalah, sudah tadi dijelaskan. Lalu juga pada tabel tersebut juga terdapat rekomendasi perbaikan. Lalu di sini eh, pada bagian bab 4.1.3.1 yaitu rekomendasi dan perbaikan website. Nah, sebagai hasil dari pengujian dan analisis heuristik, beberapa masalah dengan tingkat prioritas berbeda telah diidentifikasi yang mana memerlukan perubahan segera. Nah, dengan demikian, rekomendasi evaluator tersebut dapat digunakan untuk membuat rancangan perbaikan. Seperti contohnya di sini menambahkan indikator loading saat berpindah halaman. Nah, ini prototipenya. Prototipe itu sendiri dibuat menggunakan Figma. Nah, di sini totalnya semua 20 rekomendasi perbaikan. Nah, permasalahan pertama yang ditemukan pada prinsip visibility of system status yaitu tidak adanya indikator loading saat halaman sedang dimuat. Alasannya pengguna butuh mengetahui status loading halaman untuk menghindari kebingungan, sehingga dilakukanlah penambahan indikator loading saat berpindah halaman. Lalu juga yang kedua, menambahkan pesan konfirmasi. Permasalahan kedua yang ditemukan pada prinsip visibility of system status yaitu tidak adanya tampilan konfirmasi setelah mengirim formulir PPDB. Yang mana alasannya konfirmasi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pengguna berhasil dilakukan, sehingga dilakukanlah penambahan pesan konfirmasi seperti pada gambar tersebut. Lalu yang ketiga, menambahkan notifikasi berhasil mengirimkan formulir pendaftaran. Nah, permasalahan ketiga yang ditemukan pada prinsip visibility of system status yaitu tidak adanya notifikasi saat mengirimkan formulir. Nah, alasannya notifikasi tersebut membantu memastikan pengguna bahwa formulir telah berhasil dikirim, sehingga dilakukanlah penambahan notifikasi berhasil mengirim formulir pendaftaran. Terus di sini sampai 20 rekomendasi perbaikan. Di sini ada eh, permasalahan yang ada pada prinsip match between system and the real world.
yaitu direkomendasikan menggunakan istilah yang lebih umum, lalu juga menggunakan format tanggal Indonesia, yang mana hal tersebut masuk ke dalam prinsip match between system and the real world, lalu juga menambahkan breadcrumb, yang mana permasalahan tersebut masuk ke dalam prinsip user control and freedom. Lalu breadcrumb itu yang ini, lalu menerapkan konsistensi desain, yang mana hal tersebut masuk ke dalam prinsip konsistensi and standar. Lalu juga menggunakan warna tombol yang konsisten, masuk ke dalam prinsip konsistensi and standar juga. Lalu membuat isian form yang sesuai penggunaannya, yang mana hal tersebut masuk ke dalam prinsip error prevention. Lalu eh, menambahkan validasi pada bagian formulir PPDB, yang mana hal tersebut masuk ke dalam prinsip error prevention yang kedua. Lalu juga menambahkan peringatan sebelum meninggalkan halaman, yang mana masuk ke dalam error prevention, yaitu permasalahan yang ketiga. Lalu menambahkan indikator status pada menu yang berkaitan. Seperti contohnya yang ini. Permasalahan tersebut masuk ke dalam prinsip recognition rather than recall. Lalu menambahkan fitur pencarian seperti ini, yang mana eh, permasalahan tersebut masuk ke dalam flexibility and efficiency of use. Lalu pengisian otomatis. Eh, Permasalahan tersebut masuk ke dalam flexibility and efficiency of use juga, yang kedua. Lalu juga memperbesar jarak antara baris. Permasalahan tersebut masuk ke dalam prinsip aesthetic and minimalist design. Lalu juga mengganti pop-up banner menjadi floating button. Nah, floating button. Permasalahan tersebut masuk ke dalam prinsip aesthetic and minimalist design. Lalu yang ke-17, permasalahan yang ditemukan nomor 17 yaitu menggunakan satu jenis font, yaitu Poppins, yang mana hal tersebut masuk ke dalam prinsip aesthetic and minimalist design. Lalu permasalahan yang ditemukan bagi yang ke-18 yaitu menambahkan saran langkah perbaikan seperti hubungi admin. Nah, hubungi admin. Hal tersebut masuk ke dalam prinsip help user recognize, diagnose, and recover from errors. Lalu yang ke-19, tampilan pesan kesalahan, yang mana hal tersebut masuk ke dalam help user recognize, diagnose, and recover from errors. Lalu yang terakhir, permasalahan yang ditemukan, lalu rekomendasi yang disarankan menambahkan eh, apa sih pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked question, yang mana prinsip tersebut masuk ke dalam help and documentation. Lalu kesimpulan dan saran. Nah, eh, 20 rekomendasi tersebut sudah diimplementasikan ke dalam website, yang mana seperti contohnya yang pertama di sini eh, menambahkan indikator loading saat berpindah halaman. Di sini juga sudah menambahkan indikator loading saat berpindah halaman. Lalu juga menambahkan fitur pencarian, lalu juga adanya breadcrumb, lalu juga eh, PPDB, indikator peringatan PPDB. Nah, intinya 20 rekomendasi yang telah disarankan sudah diimplementasikan ke dalam website SMKTI Garuda Nusantara Cimahi. Nah, berdasarkan hal tersebut, otomatis rumusan masalah yang mana mengevaluasi standar kenyamanan dan kemudahan penggunaan atau usability yang diinginkan sudah terpenuhi. Lalu juga eh, adanya rekomendasi perbaikan, dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang ada, yaitu
mencapai tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan usability yang memenuhi standar, sehingga meningkatkan interaksi positif antara pengguna dan situs website. Lalu juga tujuannya memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan guna mencapai antarmuka dan pengalaman pengguna yang lebih baik, juga sudah ada, jadi sudah sesuai tujuan. Maaf tadi ada terkendala jaringan, eee, berarti tujuan penelitian sudah tercapai, yang mana, berdasarkan penelitian, sebelumnya yang ada di jurnal ini, yaitu, eee, he he hasil evaluasi heuristik memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik. Nah, dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, dapat meningkatkan usability website atau usability system. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, eee, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.